sesuai jadwal yang ditentukan. Keempat, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan. Saudara, ibadah haji berpotensi terdampak perang Iran. Pemerintah pun menyiapkan beragam opsi keberangkatan haji 2026. Kami pun menyoroti lebih dalam terkait hal ini dalam Breaking News Kompas TV saat ini. Saudara, bagi Anda yang memiliki pertanyaan kepada Kementerian Haji dan Umroh seputar seperti apa dampak perang Iran ini bagi jemaah haji Indonesia, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon interaktif kami 53660 500 atau 53661313 seperti yang tertera di layar televisi Anda selama breaking news berlangsung saat ini. Dan saudara, untuk membahas lebih jauh bagaimana nasib jemaah haji Indonesia di tengah perang Iran yang masih berlangsung, sudah bergabung bersama Kompas TV juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ihsan. Assalamualaikum Mas Ihsan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ivo dan juga pemirsa. Waalaikumsalam Mas Ihsan. Kapan sebenarnya jadwal keberangkatan kloter pertama haji 2026 ini yang secara resminya? Baik Mbak Ivo dan juga pemirsa, insya Allah untuk timeline pemberangkatan jamaah kita untuk kelompok terbang ataupun kloter yang pertama akan diberangkatkan akan dimulai pada tanggal 22 April mendatang. Ya tentu kalau kita hitung kurang lebih sekitar 40 harian lagi proses ataupun fase pemberangkatan jamaah haji kita akan dimulai. Tentu kalau kita bicara soal persiapan, alhamdulillah seluruh prosesnya sudah semakin matang. Bahkan kami menyebut sampai 95% Mbak Ivo persiapan untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah ini. Berarti sudah bisa dipastikan Mas Ihsan, ini sudah sesuai atau tetap sesuai dengan rencana awal atau akan ada kemungkinan penundaan mungkin? Tentu pertama yang kita perlu sampaikan, pemerintah saat ini terus fokus pada persiapan penyelenggaraan haji 2026 yang sudah mencapai tadi 95%. Semua komponen utama mulai dari layanan-layanan transportasi, akomodasi, konsumsi hingga kesiapan petugas haji sudah berjalan sesuai rencana Mbak Ivo dan juga pemirsa. Dan tentu di sisi lain kita juga terus memantau secara serius perkembangan konflik di Timur Tengah termasuk eskalasi di kawasan. Karena itu pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi khususnya pada aspek-aspek yang berkaitan langsung nanti ya berkaitan dengan apakah itu transportasi udara, penerbangan dan juga aspek yang paling pertama dan paling utama yakni berkaitan dengan aspek perlindungan dan juga keselamatan jamaah. Dan tentu ini terus kita siapkan dan bahkan kalau kita melihat bicara tentang kesiapan yang terus kita kawal hingga hari ini, hampir 200.000 visa jamaah kita sudah terbit Mbak Ivo, artinya hampir 97% visa sudah keluar, dan artinya juga kita melihat bagaimana kesiapan untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriah. Bahkan kemarin di DPR Pak Menteri Gus Irfan juga menyampaikan apresiasi dari otoritas Arab Saudi berkaitan dengan kesiapan dan juga kesigapan dari kita dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji dengan progres pemvisaan yang masih hitungan bulan. 40 harian lagi kita sudah mencapai di angka 97%, hampir 100% Mbak Ivo. Ya, kalau dari pernyataan Anda tadi Mas Ihsan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario ya untuk keberangkatan jemaah haji Indonesia. Mas Ihsan, kita juga sudah bersama dengan Tuku Reza Shah dari Presiden University. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Reza. Selamat siang, salam dari Presiden University. Ya. Mas Reza, menurut pandangan Anda, mengapa Indonesia ini harus membuat opsi-opsi bagi jemaah haji? Terima kasih. Ya, pertama karena ini tugas pemerintah ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Jadi intinya adalah negara wajib memberikan rasa aman dan perlindungan hukum serta fisik bagi seluruh rakyat, wilayah dan kekayaan alam. Ini jumlah manusia yang akan berangkat haji itu luar biasa dan untuk itu mereka semua punya hak dilindungi oleh negara. Jadi kita berhadapan dengan urusan kenegaraan dan tentunya negara sangat berharap mereka itu berangkat selamat, pulang selamat dan haji mereka mabrur. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau dari berbagai opsi yang ditawarkan ini yang mungkin menurut Anda yang paling mungkin akan diterapkan bagi jemaah haji Indonesia yang mana, Pak Reza? Saya pikir hingga saat ini opsi penerbangan adalah opsi yang terbaik. Cuman rutenya dari mana ini yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh Kementerian Haji ya. Karena bagaimanapun ini ada harga ekonomi yang harus dibayar. Kemudian juga kalau krisis dampak dari agresi Amerika Serikat dan Israel ini ke Iran masih berkelanjutan, maka tentunya kita harus berpikir ulang. Mungkin direct flight yang ada sekarang itu harus dirubah rutenya. Kemudian juga hendaknya kita juga memperhatikan nanti jangan sampai mereka berangkat selamat tapi pulangnya susah. Nah, untuk itu Indonesia hendak memikirkan juga jalur-jalur penyelamatan untuk keluar dari Arab Saudi dan ini memerlukan pekerjaan diplomatik yang luar biasa dan untuk itu kita harus sangat menghargai kinerja pemerintah Indonesia yang sudah memikirkan hal ini secara bersungguh-sungguh walaupun praktek haji itu baru 50 hari ke depan. Nah, jadi untuk itu saya salut pada pemerintah Indonesia. Iya, Mas Ihsan dan Pak Reza, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, kita juga mengundang telepon interaktif di 53660 500 sudah bergabung. Di Kompas TV ada Ibu Lilis dari Tangerang, Banten. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Lilis. Selamat siang, waalaikumsalam. Ya, silakan apa yang ingin ditanyakan, Bu Lilis? Iya, saya ingin bertanya yang untuk Kementerian Haji dan Umroh. Satu, saya sebagai calon haji 2006, kloter 3, yang dijadwalkan berangkat tanggal 22 April. Apakah ada kemungkinan keberangkatan atau saya ditunda? Dua, bila benar ditunda, bagaimana sistem kuotanya? Apakah yang tertunda tahun ini otomatis akan dapat kuota tahun depan di 2027? Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lilis. Sepertinya ada suara kesedihan ya, khawatir tidak berangkat ibadah haji tahun ini. Silakan mungkin bisa langsung dijawab Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Ivo dan juga Bu Lilis dari Tangerang, termasuk kloter pertama, pemberangkatan pertama dari di tanggal 22 tentu perlu kami sampaikan Bu Lilis dan juga seluruh jamaah haji Indonesia yang insya Allah akan diberangkatkan di tahun ini. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah terus menghadirkan, terus mempersiapkan segala hal berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk tadi kita sudah menyebut bahkan persiapan sudah 95%, bahkan visa Bapak Ibu jemaah sudah mulai terbit dan itu terus kita kawal. Mas Ihsan, kalau kita Dan ada komunikasi intensif. Silakan Mas Ihsan dilanjut. Siap. Dan insya Allah pada tahun ini dan juga tentu berkaitan dengan mekanisme keberangkatan, kita terus mempertimbangkan Bu Lilis berkaitan dengan mitigasi dan skenario, termasuk memang kalau ada kemungkinan yang naudzubillah yang terjadi sehingga tadi disampaikan jika ada penundaan, tentu jamaah yang sedianya berangkat di tahun ini tentu akan menjadi prioritas keberangkatan di tahun berikutnya. Tentu ini sudah menjadi pedoman dalam konteks bagaimana pengaturan pemberangkatan jamaah. Tentu ini menjadi prioritas kita di Kementerian Haji dalam memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci. Mbak Ivo. Ya, Mas Ihsan, kalau dilihat dari bukan cuma Ibu Lilis mungkin ya yang khawatir tidak bisa berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Mas Ihsan, seperti apa sosialisasi atau janji yang bisa diberikan Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah dalam hal ini agar tidak ada rasa kekhawatiran bagi calon jemaah haji yang akan berangkat? Tapi nanti akan dijawab Mas Ihsan usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ramen, yes! Wah, garamnya sedap. Legendaris Jepang atau chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bagi yang terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, masih bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Mas Ihsan Marsha, dan juga pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teguh Reza Shah. Tadi Mas Ihsan, Pak Reza sempat menyatakan bahwa berbagai skenario sudah disiapkan. Kementerian Haji dan Umroh tetap melaksanakan persiapan ibadah haji dan memastikan bahwa sementara ini situasi di Mekah, Madinah, Jeddah aman dan kondusif. Bagaimana pendapat Anda, Pak Reza? Terima kasih. Dalam hal ini, itu kita punya tanggung jawab besar ini. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, kemudian pada saat yang sama juga diplomasi internasional. Pada saat diplomasi bilateral, ini tugas utamanya adalah Pejambon dan juga diwakili oleh kedutaan besar kita di Arab Saudi ya. Dengan demikian kita dari sekarang tahu persis apa yang terjadi di sana, kemudian juga kita harus mempersiapkan ini H-40 ini di dalam negeri. Ini saya yakin Pak Ihsan sudah punya timeline nih, H+40
H-0 sampai H-40 itu sudah ada. Dan mungkin ini diplomasi publik mohon dibukakan kepada publik sehingga dengan demikian masyarakat itu tenang. Jangan sampai nanti masyarakat memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi padahal keadaan di sana lebih aman. Dan untuk itu saya pikir 24 jam kedutaan besar kita di sana harus selalu berkomunikasi karena yang kita pertaruhkan ini adalah nyawa manusia, yang kita pertaruhkan juga adalah kredibilitas dari pemerintah Arab Saudi dalam melakukan seluruh praktek rangkaian kegiatan haji tersebut. Dan juga dalam hal berdialog tentunya kita harus meyakinkan kedua belah pihak bahwa kita berhadapan dengan satu resiko yang sangat tinggi. Pertama adalah resiko ekonomi dan resiko keamanan. Kalau untuk resiko keamanan, pemerintah Indonesia itu harus kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan konstitusi. Jadi sebagaimana diamanahkan dalam sejarah pendirian negara ini ya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, di mana dalam hal ini negara memberikan rasa aman dan perlindungan hukum serta fisik bagi seluruh rakyat, wilayah dan kekayaan alam. Dan untuk itu harga nyawa ini tidak ternilai, dan untuk itu kita harus memerhatikan dalam dialog tersebut bahwa bagaimana prosesnya. Kalau memang daerah atau wilayah penyelenggaraan ibadah haji ini dipastikan aman, kondusif begitu, mengapa pemerintah tetap harus menyiapkan skenario? Bahkan skenarionya itu ada beberapa, mulai dari pengalihan rute sampai opsi penundaan. Pak Reza. Sebagai negara yang demokrasi, ya, negara yang melindungi rakyatnya, maka negara itu harus memikirkan semua risiko yang aman dan juga risiko tidak aman. Ini semua negara akan memikirkan nasib warga negaranya karena tidak bisa dipermainkan ini. Negara harus memberikan informasi yang seluas-luasnya, sejelas-jelasnya bagi masyarakat Indonesia, dan untuk itu kan bahasa yang digunakan tuh macam-macam. Bagi mereka yang berasal dari Jawa Barat, kalau kita lihat misalnya usianya, itu ada usia generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi milenial, dan generasi alpha. Itu bahasanya beda-beda. Jadi untuk itu pemerintah harus memiliki keyakinan yang sepenuhnya bahwa di sana itu aman. Dan aman itu bukan berarti di sana aman, tapi juga proses dari sini ke sana itu aman, dan juga kepulangannya itu aman. Dan ini adalah hal yang masyarakat barangkali kurang pahami. Jadi jangan nanti menuntut, belum apa-apa sudah menuntut, ya kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak bisa prediksi begitu. Tapi untuk itu tentunya kita sangat berharap bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi yang sangat baik, bukan hanya di level haji, tapi di level ekonomi, di level investasi, juga di level hubungan kemasyarakatan itu akan kita gunakan sama-sama, bahwa banyak payung-payung mendukung hubungan bilateral yang baik ini. Baik, Pak Reza, Mas Ihsan, kita akan sambung kembali. Namun sudah masuk kembali telepon interaktif, ada Ibu Dharma di Tangerang Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dharma. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan Ibu Dharma. Saya Ibu Dharma dari Tangerang. Saya mau bertanya sama Bapak Ihsan, kalau misalnya seandainya nih pemerintah Indonesia memilih yang opsi kedua dan ketiga itu yang tadi saya tonton, itu nasib saya gimana ya Pak? Soalnya saya kan udah 15 tahun menunggu nih, nanti apa jaminan buat saya? Seandainya Indonesia tidak memberangkatkan, kami tidak jadi berangkat gitu Pak. Nasib kami gimana ya Pak? Kan antriannya panjang. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih banyak Ibu Dharma dari Tangerang Selatan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Ihsan, seandainya opsinya salah satunya ditunda tadi ya, seperti kata Ibu Dharma, jaminannya buat jemaah apa? Karena ngantrinya sudah panjang, bagaimana nasibnya? Silakan Mas Ihsan. Baik, terima kasih Bu Dharma dan juga Mbak Evo, Pak Reza, dan juga pemirsa. Tentunya yang perlu kami sampaikan bagaimana pemerintah ingin memastikan keselamatan jemaah, dan tentu kita juga memitigasi tahapan-tahapan berikutnya, tahapan lanjutannya berkaitan dengan jemaah kita yang sudah siap untuk berangkat, bahkan jemaah yang masih dalam antrian untuk berangkat. Tentu
seperti halnya sama tadi yang kita sampaikan di awal, prioritas kita tentu akan menjadikan jamaah yang sedianya berangkat di tahun ini akan diberangkatkan di tahun berikutnya jika nauzubillah ya qadarullah nanti kita dihadapkan oleh dinamika yang mengharuskan kita melakukan penundaan pemberangkatan jamaah haji. Dan tentu ikhtiar-ikhtiar tertentu yang terus kita hadirkan, dan tentu kita berpegang kepada prinsip-prinsip keselamatan jamaah yang menjadi prioritas utama dan juga prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Maka koordinasi terus kita bangun bersama pemerintah Arab Saudi, Kementerian Luar Negeri dan juga stakeholder terkait termasuk maskapai penerbangan dan otoritas internasional, dan juga kesiapan mitigasi risiko bagi kita di pemerintahan, baik itu risiko transportasi dan keamanan maupun juga berkaitan dengan mitigasi transparansi informasi kepada publik berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Yang ingin kami sampaikan tentu bicara soal jaminan berkaitan dengan pemberangkatan jamaah yang sedianya tentu menyesuaikan jamaah yang akan berangkat, karena kita di awal memang dalam konteks pemberangkatan jamaah haji kita sudah ada kebijakan yang transformatif dalam pemerataan masa tunggu, Mbak Ivo dan juga pemirsa. Tentu ini menjadi acuan kita. Siapa yang akan berangkat adalah yang urutan sesuai dengan urutan keberangkatannya. Tentu misalnya kayak Bu Dharma saat ini menjadi urutan yang siap diberangkatkan. Tentu untuk pemberangkatan selanjutnya jika qadarullah tidak bisa berangkat di tahun ini akan diberangkatkan kembali. Seperti demikian. Dan itu diberangkatkan pada tahun depannya begitu ya, Mas Ihsan? Ya. Betul. Karena kita akan menyesuaikan konteks penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai antriannya begitu. Baik, kita juga sudah mendapatkan penelpon kembali. Ada Ibu Ana di Depok. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ana. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ihsan. Pak, saya insya Allah kloter 2 JKS masuk asrama 22 April. Visa udah terbit, koper juga sudah saya terima. Insya Allah semuanya sudah siap Pak. Gitu. Tadi saya dengar penjelasan dari Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa yang jadi koordinasi antara Kemenhaj dengan otoritas Saudi Arabia terkait keamanan haji tahun depan. Nah, terus pertanyaan kedua, kan insya Allah saya akan berangkat menggunakan Saudia ya Pak, yang disebut akan direct flight dari Jakarta ke Madinah gitu. Nah, tadi Pak Teguh Reza Syah juga menyoroti bahwa jangan sampai kita bisa pergi tapi nggak bisa pulang. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana mitigasi jalur udaranya Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ibu Ana dari Depok ya, silakan Mas Ihsan. Depok. Baik, terima kasih Bu Ana. Pertama tentu berkaitan dengan koordinasi, apalagi bicara keamanan, ada aspek koordinasi secara dalam konteks diplomasi. Ada kita di pemerintah Indonesia ada perwakilan misalnya melalui Kementerian Luar Negeri, ada perwakilan kita di Arab Saudi yang khusus bicara tentang perlindungan. Tidak hanya jamaah, juga bicara tentang perlindungan warga negara kita di Timur Tengah, di luar negeri, dan juga dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji. Hingga saat ini komunikasi terus terbangun, bahkan pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan hingga saat ini kondisi di Mekah, Madinah, dan Jeddah tetap kondusif untuk penyelenggaraan ibadah haji. Artinya ini jadi pegangan kita saat ini. Tentu di samping kita perlu mempersiapkan mitigasi skenario mitigasi berkaitan dengan berbagai kemungkinan. Ini perlu kami sampaikan bahwa komunikasi terus terbangun termasuk bicara tentang rasa aman. Dan ini juga kembali tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza, bagaimana Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan ini, Arab Saudi sebagai yang akan melayani Duyufur Rahman tentu punya komitmen berkaitan dengan keamanan dan juga perlindungan bagi jamaah tidak hanya di Indonesia, maka dari seluruh dunia tentunya. Maka perlu ada dorongan-dorongan diplomasi tadi yang disampaikan, termasuk tadi berkaitan dengan penerbangan. Memang sampai saat ini eskalasi yang terjadi di kawasan di Timur Tengah, ada penerbangan-penerbangan yang direct flight itu bisa memulangkan jamaah tanpa terkendala. Misalnya kayak kita lihat dalam fase pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah kita,
yang saat ini kita pantau sejak 28 Februari lalu ada eskalasi yang cukup tinggi, Mbak Ivo dan juga Mbak Ana dan juga pemirsa. Jamaah yang menggunakan maskapai direct, misalnya seperti Saudia, Garuda Indonesia, Lion Air itu dapat memulangkan dan memberangkatkan jamaah sesuai dengan dalam keadaan aman dan juga dengan fase dan ataupun waktu yang normal gitu, sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, ini juga jadi pegangan dan kedarulah misalnya nanti kita bicara tentang mitigasi jalur penerbangan. Jika ada ruang udara yang terdampak konflik, kemarin di DPR juga disampaikan penerbangan jamaah ada opsi-opsi dialihkan melalui jalur yang lebih aman tentunya, termasuk opsi jalur selatan kemarin juga di-mention atau melalui jalur di wilayah Afrika. Dan tentu ini juga dengan pertimbangan soal jarak dan juga jauhnya jarak tempuh. Dan tentu kita terus berkoordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai dalam memastikan slot penerbangan, jalur udara, serta berkaitan dengan alur kedatangan jamaah kita sehingga dapat berjalan aman dan lancar. Ini juga bicara tentang kesiapan operasional dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, semoga ini bisa menjawab ya dari kekhawatiran, pertanyaan dan kegelisahan dari calon jemaah haji. Salah satunya tadi Ibu Ana dari Depok ya. Kita masih akan menerima ada penelpon dari Kalimantan. Ada Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto. Iya, halo Pak. Ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau tanya juga. Mudah-mudahan kita selalu berharap lancar, aman, tak ada halangan suatu apapun, Pak. Soalnya karena kita sudah menunggu berpuluh tahun, bahkan umur kita pun kita tidak tahu, Pak. Apalagi sampai ditunda sampai tahun depan kita tidak tahu. Mohon solusinya yang terbaik, Pak, untuk rombongan kami semua jemaah seluruh Indonesia. Mudah-mudahan positif bisa diberangkatkan tahun 2026 ini, Pak. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Pak Haryanto ada mau bertanya ke Mas Ihsan atau Pak Reza? Pertanyaannya ada? Atau cuma minta doa saja atau bagaimana? Ya minta itu mudah-mudahan solusinya yang terbaik untuk harapan kita ya? semuanya Pak. Harapannya Pak Haryanto ya, semoga ini bisa mendapatkan jalan yang terbaik ya. Mudah-mudahan bisa berangkat 2026 ini Pak. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Haryanto dari Kalimantan. Ya, semoga bisa mendapatkan jalan terbaik. Mas Ihsan dan Pak Reza nanti akan kita ngobrol kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Hai, mau pesen apa? Gue top barista. Top mochaccino double shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bubur The Changcuter. Udah mau buka nih boy. Mie sedap goreng, jagoan gue. Ada kriuknya. Kalau gua sih mie sedap soto. Bertabur koyak gurih. Toppingnya 20%. Mantap. Terbaik, Ramadan The Changcuter makin sedap. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxicool baru dengan Blue Gel Technology. Red Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxicool, fresh and cool to the max. Lain. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. You ever try something and like, wow,
That's mie sedap. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good. It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya berkualitas. Cobain aja. Pedas banget. Mie sedap. Pilihan saya. Favorit semua. Dari Wings Food. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, masih bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Mas Ihsan Marsha, dan juga Presiden University Pak Teguh Reza Shah. Tadi Mas Ihsan ada penelpon dari Kalimantan, Pak Haryanto, yang menaruh harapan besar begitu untuk tetap bisa diberangkatkan haji tahun ini. Bagaimana Mas Ihsan tanggapan Anda? Betul Mbak Evo dan juga Pak Haryanto, ini juga menjadi harapan kita bersama di tengah dinamika yang terjadi dan juga di tengah persiapan yang tengah kita matangkan yang tadi sudah 95%. Tentu tadi keinginan kita dan harapan kita seperti halnya yang terus kita bangun, pemerintah juga terus membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi serta memantau perkembangan situasi di kawasan dengan harapan dinamika yang terjadi tidak mengganggu ritme persiapan maupun penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Dan tentu kita berharap situasi di kawasan segera kembali kondusif sehingga proses-proses dan fase pemberangkatan jamaah dapat terlaksana dengan baik, mulai dari jamaah berangkat dari tanah air, melaksanakan ibadah dan kembali ke tanah air dalam keadaan jamaah yang mabrur. Dan itu ini jadi harapan kita bersama di tengah dinamika yang sedang kita hadapi saat ini, Mbak Ivo dan juga pemirsa. Ya, Pak Reza, kalau menurut Anda bagaimana menjawab kekhawatiran masyarakat akan kepastian keberangkatan ini? Saya pikir masyarakat itu wajar mereka khawatir ya, karena saban hari mereka memerhatikan di media massa, cetak maupun elektronik, bahwa dampak dari agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini dampaknya luar biasa, sehingga menyulut juga serangan Israel kepada negara-negara yang tidak netral. Dan untuk itu saya secara teori itu diperlukan diplomasi publik ya. Diplomasi publik ini bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi oleh kementerian-kementerian yang lain. Misalnya secara khusus Kementerian Haji ini mengkomunikasikan bahwa kita aman, bahwa kita dalam keadaan hubungan dengan Arab Saudi baik, dan dalam hal terjadi sesuatu, maka kita sudah berhubungan juga dengan mitra-mitra kita di luar negeri. Jadi misalnya kita secara geografis mengatakan kalau dari Saudi, kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak harapkan, maka kita sudah berhubungan baik dengan negara-negara di utara Arab Saudi, misalnya Jordania, Irak, dan Kuwait. Kalau misalnya ada hal tidak baik juga di Arab Saudi, kita sudah berhubungan baik dengan negara-negara di timur Arab Saudi, di Qatar dan Uni Arab Emirat. Karena itulah hubungan baik kita dengan negara-negara tersebut di atas itu harus kita jaga. Kemudian juga kalau misalnya penumpukan, karena ya nanti kalau terjadi evakuasi atau mitigasi, itu kan yang nanti yang bingung bukan hanya negara kita, tapi juga seluruh
seluruh negara di dunia, juga kita akan mengatakan kita sudah akrab juga dengan negara-negara yang di sebelah tenggara dari Arab Saudi, yakni Oman, di negara-negara sebelah selatan Arab Saudi, yakni Yaman. Kalau hal itu masih kurang, kita juga akrab dengan negara-negara yang berbatasan maritim dengan Arab Saudi, seperti Bahrain, dan juga negara-negara di Teluk Parsi. Jadi ini yang harus diyakinkan kepada masyarakat kita, dan juga komunikasinya harus komunikatif sekali. Ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulisan, juga ada komunikasi lewat gambar-gambar yang sangat menarik. Karena kalau kita ingin menggait generasi muda yang ingin ke sana, jangan sampai mereka nanti salah sangka dan membuat image-image yang salah. Ya tentunya ada komunikasi visual yang cocok untuk berbagai generasi di Indonesia. Dan ini terus terang tugasnya sangat berat dan juga sangat mulia dari pemerintah Indonesia. Jadi untuk itu kita tentunya saya percaya bahwa diplomat-diplomat kita di luar negeri itu key performance indicator mereka adalah perlindungan. Jadi saya yakin diplomat Indonesia itu akan bertugas dengan sangat baik dan mereka akan terbiasa menyesuaikan diri dengan berbagai progres. Jadi kalau misalnya progresnya baik atau business as usual, maka diplomat-diplomat kita itu sudah tahu aturannya, misalnya Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan warga negara di luar negeri. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang lain, misalnya warga negara Indonesia datang ke sana tapi dengan tujuan bukan haji, mereka sudah siap dengan dokumen peduli WNI, dan saya yakin inilah saat yang terbaik bagi Kementerian Luar Negeri untuk membuktikan bahwa mereka memang berhak mendapatkan lisensi lebih di atas wajar. Dan untuk itu kita sangat berharap, marilah kita dukung upaya pemerintah ini untuk melindungi warga negaranya yang akan berangkat di luar negeri dan juga warga negara kita yang berada di sana. Karena ini urusannya panjang ya. Karena di Arab Saudi itu jumlah warga negara kita itu sangat besar itu, dan juga di wilayah-wilayah sekitarnya juga sangat besar. Jadi nanti pada saat dilakukan perlindungan yang khusus itu, maka yang kita lindungi bukan hanya warga kita yang berangkat ke sana, tapi juga warga negara kita yang di sana yang siapa tahu ingin pulang. Dan ini untuk itu ya perlu simulasi yang luar biasa nih dari pemerintah Indonesia, dan saya yakin Kementerian Haji sudah memiliki simulasi tersebut, dan juga mereka sudah memiliki insan-insan yang terpercaya untuk menangani dalam hal terjadinya krisis. Kita tidak berharap krisis, tapi bagaimanapun kita harus siaga dan waspada. Kita tidak dapat mereka-reka. Mungkin kalau selama ini kita berpikir itu misalnya perang, semoga tidak perang, mungkin akan ada hal-hal lain kita sudah waspadai. Iya, rupanya selain calon jemaah haji, ada pula muncul kekhawatiran dari pemilik travel. Kita sudah bergabung dengan Pak Iqbal, pemilik travel haji dan umroh. Pak Iqbal, silakan. Iya, siap. Terima kasih. Ya tentunya melihat situasi konflik sekarang ini, kami dari para pemilik travel umroh haji ini, ya khusus haji ini, betul-betul haji 2026 ini inginnya terrealisasikan dengan 100%. Kami berdoa tiap hari agar berjalan dengan lancar 100%. Tentunya kami memahami bagaimana Kementerian Haji, yaitu pemerintah Kemenlu, ingin melindungi rakyatnya. Namun kita lihat kondisi juga di lapangan, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi sudah membuat statement keamanan di dalam negaranya per tanggal 3 Maret kemarin sudah rilis bahwasanya menjamin keamanan di dua tanah suci, yaitu di Mekah dan di Madinah. Jadi kami menginginkan agar haji ini tetap terlaksanakan karena sudah 100% jemaah sudah dibuatkan visanya, sudah diisukan tiketnya, hotelnya, kamar nomor berapanya sudah siap, hotelnya di mana sudah siap, tempat duduk bisnya sudah ada, pembimbing ibadah perbisnya sudah ada, mutawib ibadah perbisnya sudah disiapkan, semua sudah 100%. Nah, jadi kalau ada pembatalan ini mengakibatkan menjadi kacau lagi, sehingga antrian juga akan menambah antrian yang panjang. Nah, jadi mudah-mudahan ya ke depan akan lebih aman lagi.
Dan tentunya kita sama-sama kita pahami juga, bahkan kita sudah mengumumkan kepada jemaah agar siap-siap apabila logistik berkurang, membawa makanan-makanan yang siap saji, ya, sehingga karena jemaah pun juga ingin berangkat. Ini panggilan haji, satu berhidup satu kali. Oke, berarti jadi betul-betul jangan mau ditunda lah seperti itu. Baik, nanti akan ditanggapi oleh Mas Ihsan dan Pak Reza usai jeda ya. Pak Iqbal, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, Mas Ihsan dan juga Pak Reza nanti akan dijawab usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Bubur sedap ala The Changcuters. Wih, udah mau buka nih boy. Ini jagoan gue, mie sedap goreng. Love it, baby. Ada kriuknya. Sorry boy, kalau gua sih mie sedap soto. Hangat kuahnya, bertabur koya gurih. Alhamdulillah. Toppingnya ekstra 20%. Sedapnya dari suapan pertama. Mantap. Terbaik. Ramadan The Changcuters makin sedap. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Mie-nya lurus, diseruput gak putus. Ramenya the best, pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Mie-nya lurus, kuahnya putih dan creamy. Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Mie-nya lurus, diseruput gak putus. Ramenya the best, pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya, meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan rayakan hari kemenangan. Masih di Breaking News Kompas TV, langsung saja ke Mas Ihsan. Pendapat Anda mengenai pernyataan dari Mas Iqbal tadi yang ingin haji terlaksana karena jemaah dan sarana prasarana sudah siap 100%. Mas Ihsan, silakan.
Betul, terima kasih Mbak Ivo dan juga Pak Reza dan Kang Iqbal. Tadi kita sepakat tentunya berkaitan dengan apa yang telah dipersiapkan, termasuk mitigasi yang dihadirkan, juga bicara tentang terutama dari penyelenggara ibadah haji khusus, dan juga mitigasi tidak hanya bicara soal keselamatan jamaah secara fisik, juga berkaitan dengan berbagai risiko ekonomi yang perlu kita pertimbangkan. Pada prinsipnya harapan kita sama, eskalasi kian meredah dan juga proses keberangkatan jamaah dapat dilaksanakan kembali dengan baik sejalan dengan persiapan-persiapan yang terus kita matangkan, bahkan sampai menyentuh 100%. Begitupun jamaah reguler maupun haji khusus yang sudah menerbitkan, visa sudah pada terbit semuanya. Tentu pesan yang kita sampaikan sekaligus bahwa berkaitan dengan situasi regional, kita terus melakukan pemantauan, koordinasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi dan juga maskapai penerbangan dan juga perwakilan Indonesia di Arab Saudi, dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang belum jelas, dan harapan kita situasi dapat kondusif dan penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik, Mbak Ivo. Baik, Pak Reza, bagaimana? Silakan. Saya yakin dan percaya ya, pemerintah Indonesia ini akan menangani urusan haji ini dengan sangat baik, sehingga insya Allah jemaah kita itu berangkat selamat, pulang selamat, dan insya Allah mabrur. Amin. Baik, singkat padat ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan, penjelasan dan keterangan dari Mas Ihsan, Pak Reza ini bisa menjawab pertanyaan dan kekhawatiran penelpon yang sudah masuk lewat telepon interaktif di Kompas TV. Terima kasih banyak sekali lagi juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsha, dan juga dari Presiden University Pak Teguh Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan dialog ini sekaligus mengakhiri Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Keserakahan